Halo co-friend, pada soal ini kita akan mencari besarnya rasio resistensi ekuivalen. Resistensi ekuivalen adalah hambatan total ya. Jadi kita akan mencari rasio hambatan total antara titik A ke titik B terhadap hambatan total antara titik C ke titik D-nya adalah berapa. Oke, di sini kita namakan hambatan R1, R2, R3, dan R4. Kemudian perhatikan bahwa di sini ya, kita namakan bahwa hambatan total antara titik A ke titik B-nya itu adalah Rm, dan hambatan total antara titik C ke titik D-nya itu adalah Rn. Dan jika di sini dikatakan bahwa hambatan total antara titik A ke titik B, maka itu berarti maksudnya di sini ada sumber tegangan yang mengapit ujung-ujung A, B di sini. Maka itu berarti sumber tegangannya mengapit hambatan yang R3 ini. Nah, karena di sini sumber tegangannya mengapit R3, maka nanti hambatan totalnya yang dihasilkan itu bagaimana? Tadi kan hambatan totalnya akan kita namakan Rm, ya seperti itu. Seandainya di sini ada sumber tegangan yang mengapit ujung-ujung yang A, B di sini ya, yang mengapit R3, maka ini mengakibatkan R1, R2, dan R4 menjadi terhubung secara seri. Nah, yang R1, R2, dan R4 ini akan kita gabung menghasilkan hambatan pengganti sebesar Ra. Sekali lagi, karena ketiganya ini terangkai secara seri, maka berlaku Ra sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R4. Lalu kita masukkan hambatan R1-nya 2R, R2-nya R, R4-nya 2R ya, diketahui hasilnya 5R. Kemudian di sini yang Ra ini akan kita gabung dengan yang R3 menghasilkan hambatan total sebesar Rm. Karena Ra dan R3 terhubung secara paralel, maka berlaku 1 per Rm sama dengan 1 per Ra ditambah 1 per R3. Kita masukkan Ra-nya dan R3-nya diketahui yaitu R, hasilnya 6 per 5R. Maka Rm sama dengan ini dibalik saja ya, jadi 5R per 6. Nah sekarang, jadi kita akan mencari hambatan total antara titik C ke titik D ya. Berarti maksudnya di sini sumber tegangannya kali ini mengapit ujung-ujung yang C, D ini, mengapit hambatan yang R1 ini. Dan ini mengakibatkan R4, R3, dan R2 ini menjadi terhubung secara seri. Nah, jika kita gabung R2, R3, dan R4 ini akan menghasilkan hambatan pengganti sebesar RB. Sekali lagi, karena ketiganya ini terangkai secara seri, maka berlaku RB sama dengan R2 ditambah R3 ditambah R4. Lalu kita masukkan nilai-nilainya ya, setelah itu hasilnya 4R. Berikutnya, yang RB ini akan kita gabung dengan yang R1 menghasilkan hambatan total sebesar Rn. Karena RB dan R1 terangkai secara paralel, maka berlaku 1 per Rn sama dengan 1 per RB ya. 1 per Rn sama dengan 1 per RB ditambah 1 per R1. Kemudian kita masukkan RB-nya 4R dan R1-nya yaitu 2R, hasilnya 3 per 4R, maka Rn sama dengan 4R per 3. Akhirnya di sini Rm per Rn sama dengan Rm-nya kita masukkan 5R per 6 dan Rn-nya 4R per 3. Setelah disederhanakan didapatkan hasilnya itu adalah 5:8. Inilah perbandingan yang kita dapatkan ya, yang ditanyakan oleh soalnya. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.